Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Aliansi Indonesia Melawan Korupsi, yang terhormat seluruh DPP Aliansi Indonesia Pusat yang terhormat, perwakilan DPP seluruh DPD seluruh Indonesia yang sudah hadir di sini, serta DPP yang sudah hadir di sini. Puji serta syukur kepada Panjang Pemilihan kita semua bersama di tempat yang berbahagia ini untuk dari yang telah menyaksikan peresmian rumah wilayah Aliansi Indonesia yang sudah diresmikan kepada Ketua Umum Aliansi Indonesia yang sudah hadir di sini. Kita hormati sampai keluar dari amin ya amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Riris. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Tegukan 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Dilanjutkan acara tausiah serta pembacaan doa oleh Presiden Majelis Zikir Bapak Habib Salim. Kepada beliau dipersilakan. Allahu Akbar. Merdeka. Sukses selalu untuk aliansi. Merdeka. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami. Kami atas nama pribadi dan atas nama Majelis Zikir RI 1 mengucapkan selamat dan sukses. Yang pertama, atas dilatnya Ketua Umum Aliansi Indonesia. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan panjang umur
yang bermanfaat untuk Indonesia. Dan selamat juga kami aturkan atas peresmian kantor baru Aliansi Indonesia. Rumah rakyat, hidup untuk rakyat, hidup untuk rakyat. Yang jelas kami pribadi merasa bangga dan terharu melihat pergerakan aliansi dari Sabang sampai Merauke, dan kami cukup mengenal beliau Pak Jenderal Johnny Lubis. Ini juga kami sampaikan pada kesempatan ini, beliau juga merupakan penasehat kehormatan di Majelis Fikih RI 1. Insya Allah kehadiran Majelis Fikih RI 1, kehadiran beliau Pak Jenderal Johnny Lubis semakin bermanfaat untuk kita semua. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, visi-misi Majelis Fikih RI 1 tidak lain bagian yang tidak terpisah dari aliansi Indonesia, NKRI, harga mati. Jujur, kami berbicara di atas ini grogi melihat laskar-laskar Allah saat ini sedang berkumpul. Allahu Akbar. Yang jelas, tamu-tamu dari berbagai provinsi, kami juga mengucapkan salam luar biasa. Terus maju terus, tidak ada yang perlu kita takuti. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Sedikit kami ingin cerita, di dalam perjuangan rakyat, di dalam perjuangan kita, bagian daripada negara, ujian, tantangan, cobaan sangat terus kita hadapi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan yakinlah wahai saudaraku, tidak ada perlu kita takuti. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Siapapun dia, siapapun orang kita hadapi, selama kita perlu luruskan dia. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Ya, untuk hal-hal yang memalukan, waktunya kita melibatkan dakwah saat ini. Untuk apa? Biar kita ada fungsi kontrol dalam diri kita. Tidak sedikit suara dan kami sudah mengalami suka duka di dalam perjalanan LSM Ormas. Dan alhamdulillah saat ini kami diamanatkan untuk menjadi Presiden Majelis Fikih RI 1, yang dimana sebenarnya belum pantas untuk kami, tapi itulah Allah. Mungkin itu yang bisa kami perkenalkan pada waktu ini, dan kami tidak ingin untuk meminta waktu. Pada saat ini kami mohon, mari kita hadirkan hati kita dengan sebenar-benarnya hadir. Mari tundukkan kepala kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Aliansi Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Johnny Lubis semakin hari semakin sukses, semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin besar, sehingga cahaya kegelapan pun sirna, yang ada cahaya nurun ala nur, yahdillahu linuri may yasha'u wa yudhhibu lin-nasi wa huwa bikulli syai'in alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inni jalilu fa'ijani, inni faqir faqnini ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman
واشهدنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان واجعلنا من الجن مع الإيمان اللهم أقنا من كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ربكم أعمالنا ولكم أعمالكم Ya Allah ya Rasulullah Ya Allah ya Rasulullah kami mohon ya Allah kabulkan segala hajat aliansi Indonesia ya Allah dengan rahasia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wali kulli rahasia la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ولكل رهش لا إله إلا الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ويتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكل حركة والشكور الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allah. Kami juga atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas dukungan dari instansi pemerintah dan swasta yang telah turut mendukung suksesnya acara penyelenggaraan peresmian kantor DPP Lembaga Aliansi Indonesia yang baru. Yang kami hormati juga para undangan dan tamu yang telah turut hadir menyemarakan acara peresmian kantor kita yang baru. Sesuai dengan moto, visi, misi, tujuan, dan pancamoral Aliansi Indonesia. Hari ini kita telah menunjukkan bersama betapa Aliansi Indonesia semakin membesar, berkembang kepada pengurus DPD, DPC Aliansi Indonesia atau teman-teman kami yang ingin berkenan, kami mohon sebesar-besarnya. Karena pada dasarnya kami telah bekerja maksimal sebaik mungkin. Kalau ada hal-hal yang kurang kami mohon maafkan dan dimaklumi. Demi tidak berpanjang lebar, sekali lagi atas nama panitia penyelenggara acara peresmian kantor DPP Lembaga Aliansi Indonesia atas nama panitia menjadi Aliansi Indonesia. Selanjutnya sambutan dari Penasihat Aliansi Indonesia dimohon kepada masyarakat Bapak untuk abang-abang kesempatan Aliansi Indonesia dengan untuk memberikan sambutan. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan berkat seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa dan terharu. Menghadir kepada teman kita ini sangat luar biasa. Kita bisa menyebutkan nama satu-satu persatunya. Ini keluarga besar Abah Hanum ini ternyata luar biasa. Habib, ini keluarga besar kita, tanggung jawab Habib. Bagi kita, inilah keluarga besar kita juga. Mohon maaf kalau terlambat. Nah, tahu sebenarnya dilambat-lambatin sama Jambul. Ini sebenarnya dilambat-lambatin sama panitia, bukan abahnya. Ada salah paham. Gak enak, ya Habib. Kalau saya tahu Habib udah di tempat, abahnya masih, aduh. Iya itu bisa. Tahu sampainya, wah, udah aduh, kayaknya wah abahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dari ujung Indonesia maupun yang dari barat Indonesia maupun yang dari tengah-tengah Indonesia, ketua-ketua DPD Aliansi seluruh Indonesia yang saya hormati. Suaranya kalau nggak ada, sedih ya. Ketua-ketua angkat tangan. Yang saya hormati ketua dan seluruh tim yang kami. Bapak Ketua Umum Jenderal Jokowi yang saya hormati. Siap. Siap. Abah Hanum yang saya hormati. Pak Habib, berkat doa Pak Habib tadi, alhamdulillah tepat kedatangan Abah Hanum di sini. Itu yang saya tunggu. Kalau tadi Abah Hanum tidak berdoa, mungkin Abah Hanum lagi ke Bandung. Berkat doa Abah Hanum, berkat Abah Habib dan doa kita semua, Abah Hanum hadir di tengah-tengah kita semua. Dan 5 petang yang saya hormati dan seluruh hadirin rakyat Aliansi Indonesia yang saya cintai. Sedikit saya kasih gambaran tadi pagi jam 10. Alhamdulillah hijab kabul telah terlaksana. Sudah banyak agama kemudian dilanjutkan dengan peresmian secara bersama oleh seluruh DPD Aliansi seluruh Indonesia, kantor yang ada di belakang merah putih. Dan selanjutnya kita makan bersama. Debus. Selanjutnya, what next? Apa setelah ini? Setelah tadi bersama-sama didoakan oleh Habib, setelah tadi bersama-sama kita meresmikan kantor lembaga Aliansi Rakyat Indonesia ini, what next? Apa selanjutnya? Kami dari Aliansi Indonesia berharap kemegahan yang ada di pusat, kemegahan yang ada di PP Lembaga Aliansi Indonesia juga dapat dimegahkan di daerah-daerah di provinsi seluruh Indonesia. Siap nggak saudara-saudara? Janji dalam pancamoral, kesederhanaan dan tidak sombong, sekaligus juga mawas diri. Dengan kemegahan kita tentunya banyak cobaan-cobaan ke depan. Insya Allah doa dari Habib tadi akan menganulir semua yang bermaksud tidak baik terhadap kita rakyat Indonesia, baik dari luar, baik LSM asing yang datang, baik LSM ecek-ecek yang datang. Dengan rumah rakyat kita bersatu, berkat doa Habib tadi akan kita sirnakan semua. Sanggup gak? Karena tidak ada batas lagi saat ini. Perang sekarang bukan lagi perang dengan mengangkat senjata, bukan lagi perang dengan mengangkat bedil. Istilah kami di Lemhanas adalah proxy war. Kita tidak tahu di sebelah bapak itu teroris. Kita tidak tahu di sebelah bapak itu peminum obat-obatan. Kita tidak tahu. Inilah dia, bersama rakyat kita harus memberantasnya. Dengan doa tadi dari Habib, inilah kita harapkan Aliansi Indonesia berkibar semegah yang ada di pusat.
Sanggup nggak DPD daerah? Kalau kurang kasih tahu saya mewakili Ketua Umum sekarang bicara. Kalau kurang kasih tahu saya. Kami akan kirim tim untuk memperkuat dengan besi. Memperkuat dengan besi. Pernah dengar besi? Di hadapan kita ada besi. Kekuatannya tadi telah dicontohkan dengan debus tadi. Besi yang kuat bisa dibelokkan. Besi yang kuat tidak tembus ke dada ataupun ke perut. Itu karena doa. Karena doa kita. Dan kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini doa. Tentunya budaya kita harus perkuat. Seni tari, ini budaya. Ekonomi pun kita harus perkuat. Dan kita mampu mensosialisasikan diri kita bersama komponen-komponen lainnya sebagai rakyat aliansi Indonesia. Di sini hadir Pengelola Peta, di sini hadir sebagai majelis zikir. Kita mensosialisasikan dan inya ideologi negara Indonesia berideologi dengan Pancasila. Besi, budaya, ekonomi, dan sosial, dan ideologi. Inilah kekuatan besi tadi yang kita akan terapkan di seluruh DPD. Sangguplah saudara-saudara sekalian. Kita akan mengawal dana desa agar masyarakat desa sampai dana yang dikirim oleh pemerintah. Itulah harapan daripada pimpinan bangsa ini dalam rangka revolusi mental, mengubah attitude, mengubah sikap kita yang ingin korupsi, mengubah sikap kita yang ingin diberi iming-iming oleh negara lain. Aliansi Indonesia, no way ada yang memberikan. Kami berikan contoh. Setahun yang lalu ini masih tanah datar, belum ada apa-apanya, masih rawa-rawa. Namun berkat doa semua masyarakat Aliansi Indonesia, Ketua Umum kita Bapak Haji Joni Lubis mampu membuat lapangan ini menjadi rumah rakyat. Dengan kondisi beliau yang sakit pada waktu itu, mampu mewujudkan rumah rakyat Aliansi Indonesia. Dan mampu itu bukan berarti ada kepentingan di balik kemampuan itu. Tidak, saya datang dan saya baca dan saya lihat beliau malah mewakafkannya untuk rakyat Aliansi Indonesia. Apa yang telah beliau bangunkan? Sanggup gak kita? Saya tanya kepada Aliansi Indonesia, Bapak Haji Muhammad Idris. Terima kasih. Hadirin dan para undangan untuk pendukung. Sambutan dari Panglima Besar Kota Bapak Mayor Purnawirawan Muhammad Syah. Waktu dipersilakan. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Aliansi Indonesia, yang kami hormat para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh politik, dan lain-lainnya. Yang terkhusus Abah Anwar, yang kami hormati kepada saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini dan dimanapun berada. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama sudah disebutkan tadi adalah Muhammad Saleh, pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor. Sedikit kami membicarakan karena pembela tanah air ini adalah suatu gerakan yang tidak dikenal di negeri ini. Namun dalam perjalanannya 2 kali bubar. Pembela tanah air bangkit 10 November 2015 dan pada tanggal 27 Januari 2016 pembela tanah air karena dianggap pembela tanah air makar dan dituduh berafiliasi dengan ISIS. 15 panglima divisi kami dikejar masuk hutan.
Kekuatan rakyat sudah tidak bisa dibendung. People power akan terjadi demi menyelamatkan kekayaan alam bangsa kita. Peta tidak bermaksud makar kepada pemerintah. Peta mengakui pemerintah yang sah. Peta tidak akan pernah menjatuhkan pemerintahannya yang sah di negeri ini. Peta tidak akan pernah masuk dalam politik praktis. Peta berdiri di atas seluruh golongan di negeri ini. Yang terakhir dari Gandhi, semoga kita semua sepakat bahwa rakyat Indonesia belum terbebas dari penjajahan ekonomi. Kita belum merdeka 100%. Kita belum merdeka 100%. Bangsa asing dan antek-anteknya di negeri ini telah merampok kekayaan alam bangsa kita. Pesan saya, jangan kita terpecah belah, wahai saudara-saudaraku. Jangan mau diadu domba antara organisasi. Jangan mau diadu domba antar agama. Inilah kami. Inilah kita semua. Publik tidak perlu kenal kami, tapi akan kami bersama yang lain bebaskan bangsa kita yang kedua kalinya. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih kepada Bapak Mayor Purnawirawan Muhammad Said yang begitu berapi-api memberikan orasinya. Terima kasih. Dan saatnya yang kita tunggu-tunggu, Bapak Presiden Aliansi Indonesia kita, Bapak Ketua Umum Aliansi Indonesia kita, yang terhormat Bapak Haji Zainuddin untuk memberikan orasinya. Kepada beliau dipersilakan. Sebentar untuk Bapak Haji Zainuddin. Coba yang dari ujung silakan merapat, dari jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta, tentunya ingin mendengarkan apa sih aliansi itu dan tujuannya apa yang sebenarnya aliansi itu. Tentunya saya juga agak kurang sehat, namun tetap semangat. Jadi kalau kata-kata yang agak saya kurang jelas, nanti tanyakan, saya jelaskan. Harus kompak. Aliansi! Harus kompak. Jauh-jauh dari Aceh sampai Irian. Datang ke sini tidak kompak. Aliansi! Indonesia! Indonesia! Rakyat! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kalau kata Abah Nom tadi, kalau saya di mimbar yang grogi, tetapi kalau di luar mimbar saya tidak sebut bicara. Apa sih aliansi berdiri ini dan sejak tahun kapan didirikan? Tentunya teman-teman penasaran. Awal mulanya tahun 1983, waktu itu saya jadi pengawal Pak Murdiono, Pak Wakil Presiden Pak
beberapa pakar mono dari pengawal bingung perusahaan disuruh dirikan PPJ di Jawa Tengah, Persatuan Pedagang dan Jasa, sekarang dirubah menjadi Persatuan Pedagang PPJ. Jadi lahirnya tuh, terus saya tingkatkan lagi, kita membentuk paguyuban IKPS, Paguyuban Ikatan Keluarga Semarang. Pada anggotanya makin besar, kita dirikan lagi IKP3S, Ikatan Keluarga Besar Semarang, Solo, Surabaya. Karena anggotanya makin banyak, kita tingkat lagi IKBSSSS, artinya Ikatan Keluarga Besar Semarang, Solo, Surabaya, Sumeneb, Sunda, Sulawesi, Sumatera, SSSS. Karena pada waktu itu saya selalu mengambil teman-teman kita, orang ditangkap karena 378, orang ditangkap karena 362, orang ditangkap karena 363, selalu ngambil terus, tapi hanya paguyuban, tidak punya badan hukum. Akhirnya kita bentuk lembaga aliansi Semarang. Oke, tumbuh Semarang. Karena orang Batak, orang Sumatera dipimpin hanya Semarang, nggak mau kita bentuk tanah lembaga ketahanan nasional. Begitu anggota kita makin besar, kita bentuklah terakhir LSM Aliansi Indonesia. Tetapi karena citra LSM Aliansi LSM Indonesia di masyarakat dikecil, disangka LSM tukang menurut, disangka LSM tukang nakut-nakuti. Nah, inilah kita puji Tuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bekerja sama dengan penasehat, pembina, lahirlah lembaga Aliansi Indonesia. Jadi kita sudah tidak LSM lagi, tapi lembaga Aliansi Indonesia disahkan oleh Kemdagri. Terus kita minta Tuhan, lembaga Aliansi Indonesia disahkan oleh Menteri Hukum dan menjadi lembaga penelitian aset negara sah dengan undang-undang. Kita tingkatkan lagi menjadi lembaga penelitian aset negara sah. Jadi kita punya badan hukum itu lembaga Aliansi Indonesia 3 dari Kemdagri, dari Kumham. Terakhir, bahkan logo kita sudah mendapat hak paten dari pemerintah. Hidup Aliansi! Hidup Aliansi! Apa sih tujuan Aliansi didirikan? Saya memikir bagaimana masyarakat kita supaya maju. Makanya kita bentuk yang namanya mutu. Siapapun yang tidak mau mendukung mutu Aliansi Indonesia, silahkan angkat kaki dari NKRI. Siapapun, kapanpun, dimanapun yang tidak mau mendukung dengan mutu Aliansi Indonesia, silahkan angkat kaki dari NKRI. Tentunya penasaran, apa sih mutunya? Jadi kita punya mutu, kita punya visi, kita punya misi, kita punya tujuan, dan kita punya pancamoral. Mutu Aliansi mengajak seluruh pejabat di negara, pemerintah khususnya, TNI, Polri, pengusaha, dan masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Untuk apa? Untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menyelamatkan aset negara, tanggung jawab rakyat Indonesia melalui Aliansi Indonesia, dan saya Ketua Umum bertanggung jawab. Menegakkan keadilan dan kebenaran, tanggung jawab Presiden. Presiden dipilih oleh rakyat, mandatar rakyat, tugasnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden dibantu oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK, semua dilantik oleh Presiden.
Kalau sekitar oknum kepolisian, kejaksaan, hakim menyalahgunakan jabatan polisi, jaksa, hakim menyalahgunakan jabatan wewenang, KPK yang akan menangkap. Tapi kalau KPK menyalahgunakan jabatan wewenang, tangkap, saya tanggung jawab. Itulah aliansi Indonesia. Jadi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu tanggung jawab presiden. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu tanggung jawab TNI, darat, laut, udara. TNI diperoleh rakyat tugasnya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. TNI tanpa rakyat tidak akan kuat, karena asalnya dari TNI, dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat. Nah, untuk menyelamatkan aset negara dari mana? Dari diri kita sendiri. Siapa yang bisa menyelamatkan diri kita kalau tidak kita sendiri? Naik lagi ke atas, tangga. Kalau kepala rumah tangga, Abah Hanum penasihat kita menjadi kepala rumah tangga yang bisa menyelamatkan rumah tangga Abah Hanum siapa? Kalau nggak Abah dengan anak istrinya, itu aset juga. Kita lagi naik ke RT yang bisa menyelamatkan aset RT dan warganya. Tidak mungkin RT 7 akan selamatkan RT 15. Di RW dan RT-nya, lurah dan RW-nya, camat dan lurahnya sampai tingkat ini. Tidak mungkin negara kita akan selamatkan Malaysia atau Singapura. Kemudian selamatkan rakyat. Kata DPR, rakyat mana? Aliansi Indonesia. Mau nanya di mana? Di Aliansi Indonesia. Itulah moto yang tidak bisa ditawar lagi. Tapi kita punya visi Aliansi Indonesia mendukung pemerintah yang sah, mendukung presiden yang dipilih oleh rakyat. Siapapun ganggu pemerintah, ganggu presiden, akan berhadapan dengan kalau ada segelintir oknum jenderal, segelintir oknum menteri, segelintir oknum gubernur menyalahgunakan jabatan gabungan, aliansi tidak segan akan melaporkan kepada instansi yang terkait. Kalau yang dilaporkan tidak laporkan ketua umum, saya akan menghadap presiden. Akan jadi apa negara kita? Kalau segelintir oknum menyalahgunakan jabatan gabungan tidak ada yang berani menindak. Inilah moto, visi, misi. Tujuannya apa? Aliansi kita dirikan. Marilah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai hari ini, detik ini, jam ini juga hilangkan rasa egoisme. Kalau pemimpin kita tidak ego, negara kita akan aman. Hilangkan rasa aku, buang jauh-jauh, singkirkan jauh-jauh rasa iri, dengki, syirik, suudzon, dan fitnah, apalagi bohong. Kalau pemimpin kita sudah bohong, aliansi akan hancur. Kalau aliansi ketua umumnya sudah bohong, kalian kan nggak dapat kemana. Inilah. Kalau kita singkirkan rasa egoisme, rasa aku, buang jauh-jauh rasa iri, dengki, syirik, suudzon, dan fitnah, apalagi bohong. Insya Allah negara kita ini akan damai, akan rukun, sejahtera, dunia dan akhirat. Inilah senjata kita di lapangan. Tapi kita juga punya panca moral. Apa itu? Pancasila moral kepikiran. Satu, gunakan hati. Menjadi anggota aliansi, gunakan hati. Kalau kita mau apapun, pikir dulu melalui hati. Hati kita ini ada kursinya yang menduduki Allah atau iblis. Kalau iblis usir ketiga, astagfirullahaladzim, iblis mana sekarang kabur. Kalau sudah kabur kita jaga, subhanallah, insya Allah kita akan tenang hati kita. Dua, penampilan, cara berpakaian. Kalau kita mau ke masjid, pakaian seperti ini. Kita mau ke kantor, pakaian seperti ini. Kalau kita mau ke sawah, pakaian seperti. Kalau penampilan
itu kalau bahasa Jawa, walaupun aku orang Batak, tapi Jawanya medok. Ajine ngroko kok bisa, itu penampilan. Kedua, ajine diri soko, nah itu ucapan nomor 3. Jadi kita berkata, kita ucapan sesuai dengan hati nurani. Nah, keempat, perilaku, tingkah laku. Kelima, introspeksi diri. Sudah pantaskah kita ini menjadi anggota Aliansi Indonesia? Itu moto, visi, misi, tujuan, dan moral. Dan kami meminta kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang hadir di sini, marilah selamatkan pilkada di seluruh Indonesia. Awasi pilkada di seluruh Indonesia. Pilkada harus sukses dan berhasil. Kalian bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Kalau dia tidak mau main money politik, laporkan kepada KPK. Kita sekarang bangga menjadi anggota Aliansi Indonesia. Apa sih aliansi yang Anda pakai? Ini dureng. Dureng ini bukan hanya dureng. Kita ciptakan, kita bikin. Apa dasarnya? Satu, merah, putih. Merah putih, merah berani putih, bersih. Hijau, ini TNI Angkatan Darat. Sejuk. Biru, TNI Udara dan Laut. Kuning, apa ini? Coba. Ini kepolisian, penghuni. Jadi TNI, Polri, Aliansi Indonesia jadi satu. Asalnya dari rakyat untuk rakyat kembali ke. Kenapa dari atas mengalir, bukan malam? Ini dari atas mengalir turun. Perlu saudara-saudara ketahui, negara kita ini sedang diambang kehancuran. Dihancurkan oleh apa? Mulai pendidikan dasar. Satu, bagaimana sekolah dasar kalau diulang oleh guru, tapi bukan latar belakang guru, tapi menjadi guru. Bagaimana anak-anak kita? Kenapa? Begitu lulus SMA, mau melamar jadi guru, boleh diterima. Tetapi kalau ngulang di mau menjadi lamar di supermarket, ini tidak menghargai sama gurunya, karena gurunya juga tidak mengerti cara mendidik. Itu dasarnya kita. Naik ke SMP, SMA, hancurkan SMP, SMA. Mulai dari mana? P4, pedoman penghayatan pengamal mafia tanah. Tapi begitu ketemu aliansi, semua gemeteran. Karena apa? Kita punya Facebook, kita punya media, kita punya koran, kita punya website, kita punya Twitter. Pejabat yang ditakuti aliansi hanya 2, Simon Bob atau tidak. Jadi kalau kita kirim surat ke Presiden, ke Panglima, ada oknum sedikit oknum Kapolda menyalahgunakan jabatan, saya kirim surat ke Kapolri, ke Presiden, rusak negara kita. Kalau ada oknum seperti itu harus. Ya, supaya tidak tidur di belakang itu. Aliansi, aliansi, Indonesia, rakyat sudah makmur belum? Tetapi aliansi bersatu, ya harus menuju kemakmuran. Seperti pasal 33 kata kita, hasil bumi di Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Nah itu dia ya. Itu bagi kita loh, lupa itu pasal loh 33. Jadi hasil bumi di negara kita untuk rakyat, kepentingan rakyat yang semakmur makmurnya. Kita baru bisa berkata makmur, tapi makmurnya belum. Ya, yang penting walaupun belum makmur, aliansi punya kok 3 syarat. 1, sehat jasmani dan sehat. Untuk menjaga kesehatan olahraga,
Olahraganya apa? Sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. Tapi sehat untuk menjaga kesehatan, sholat 5 waktu bagi orang yang beragama Islam. Kedua, usaha. Bagaimana usaha kita bisa menyakiti orang lain, bisa menyenangkan orang lain. Ya. Ketiga, bersyukur. Apapun yang kita berikan, kita syukuri, kita nikmati. Inilah. Nah, untuk menyelesaikan masalah tanah, kita mohon kader-kader kita di lapangan. Satu, kalau ada masyarakat yang tergolongi, ada masyarakat yang kesedaran. Satu yang kalian terima, kalian cek dan kalian pahami tentang TLT. Apa itu TLT? Tempat, lokasi, tanah. Jangan Anda terima tapi lokasinya juga nggak ngerti, jadi bohong. Kalau lokasi tanahnya udah tahu, udah ngerti, dan 10 juta wilayah tanah. Apa sejarah tanah ini? Dari mana? Yang sudah cerita di atas materai. Kalau kronologi sudah jelas, ketiga datanya harus ada asli atau tidak. Kalau fotokopi jangan berisi. Tanahnya ada, kronologi jelas, datanya jelas. Keempat, fatwa waris. Dia anak, cucu atau cicit atau dia atas nama sendiri. Itu harus jelas. 5, komitmen. Kalau kita bantu, kita urusi bagaimana hak daripada yang lulus dan jelas. Ke-6, baru bikin surat kuasa. Kuasanya juga harus jelas. Kalau udah kuasa, itu benar, kira-kira 50 plus 1, baru kita bentuk tim untuk menyelesaikan tanah itu. Jadi lawan pun kita menyelesaikan, tinggal kita klarifikasi lawan kita itu. Dia akan kita minta legalitas dia dengan legalitas kita. Kalau yang ini bakal dihukum sertifikatnya. Oke, pasti. Insya Allah lawan kementerian, karena kan kita minta contoh. Kemarin kita utusan ke Makassar. Yang mana apa? Pak, coba begini. PT apa? GMTD di Makassar. Itu salah satu anak perusahaan Lipo Group. Siapa masuk lokasi mesti ditangkap, dibicarakan. Tapi insya Allah, alhamdulillah, satu sekjen sana tak pasang pelang. Karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung bahwa dimenangkan oleh rakyat. Jadi kita kontribusi, kita bergerak ke Panglima TNI, ke Kapolri, Kapolda, Korbit untuk mengawal kasus saya memasang pelang. Terus kita demo kita hanya membahas spanduk, datang ke Kapolda, menanyakan Kapolda, tanya ketemu surat, duit, kita demo ke sana. Hanya menemukan Pak Kapolda, putusan Mahkamah Agung ini sah atau tidak. Hanya itu. Akhirnya menemukan dari kita Jamil. Belum kita hantam, tapi salah satu direktur PT Lipo Group datang. Itulah masalah daerah. Jadi kita cermati, kita sikapi, kita kawal masalah kasus ini. Kita bantu rakyat. Kita banggai dari Sabang sampai Merauke. Kalian datang hanya lewat baca Facebook. Dengan biaya sendiri, itu hotel sendiri, makan sendiri, karena itu tidak bisa dilakukan. Tapi jangan kemana. Dan antara ini
acara ini nanti sampai jam 12 malam. Itu ada penyanyi cantik yang akan menghibur kita. Tetapi acara juga ada sambutan-sambutan. Hanya kita minta teman-teman kita jauh-jauh dari sini yang dia yang mau bareng di sini tempatnya seperti ini. Ya, Rumah Rakyat Aliansi Indonesia. Ini untuk apa? Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Kalau ada masyarakat yang tidak mampu maupun mampu mau menggunakan lapangan ini silahkan, tidak usah bayar. Inilah Rumah Rakyat Aliansi. Dan itu ayah itu nanti untuk peminat, untuk mendidik kader-kader bangsa. Itu muat 250 orang. Silakan, kita akan adakan seminar nanti PPD Indonesia, Ketua PPD akan kita adakan sekretaris Indonesia seminar. Tapi sejarah akan kita betul, kita didik apa itu Lembaga Aliansi Indonesia. Coba saya ingin mencoba, terutama dari DPD Jawa Tengah, silakan itu depan Pak Wawan. Dari DPD Jawa Tengah ke DPD Jawa Barat, silakan Pak Nur. DPD Jawa Barat, silakan naik Pak Nur. Mas, dia DPD-nya ini. Naik ke DPD Barat, DPD Banten. Silakan DPD Banten. Yang komang apa rakyat Indonesia dan juga DPD. Mohon dengan sangat akan diperhatikan kejelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari usia pendidikan tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, akademisi, dan para intelektual, serta seluruh pejabat tinggi negara, mulai dari pejabat eselon 5 hingga pejabat eselon 1, agar dapat menghafal, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan ideologi negara dalam rangka suksesnya pembangunan nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tertanda Haji Doni Lubis, Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syah Muhammad
Ketua PPD Provinsi Banten. Alhamdulillah bisa hadir dari Sabang sampai Merauke. Baik, terima kasih sudah kenalan dengan saudara Bapak. Ketua PK Alhamdulillah Bama, semuanya bersyukur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Pusat meminta eksekutif Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, Program Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, WWW Presidensi GoID, Revolusi Mental bersama dengan Rumah Rakyat Aliansi Indonesia tentang hak dan kewajiban bagi aparatur pemerintah. Moto: mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, Polri, pengusaha, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mari bersama-sama kita stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Untuk satu, menyelamatkan aset negara. Dua, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tiga, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tegakkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Apa kabar? Alhamdulillah wasyukurillah. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur, Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia mempunyai misi mendukung sepenuhnya pemerintahan yang sah dan program kerjanya secara institusional. Pemerintah tidak boleh diganggu, apalagi dirongrong. Pemerintah harus dibela dan dikawal dalam aktualisasi tugas-tugas penyelenggara negara. Siapapun yang bertindak makar kepada pemerintah, maka Aliansi Indonesia akan berada di garda terdepan untuk membela dan mempertahankan pemerintahan yang sah dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bertanda www.aliansiindonesia.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Banten. Dalam hal ini saya ingin membacakan bahwa tentang misi Aliansi Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia. Misi Aliansi Indonesia senantiasa mencermati, menyikapi, mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Apabila ditemukan adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang, terutama yang berkaitan langsung dengan penggunaan dan pertanggungjawaban APBN maupun APBD, Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk mengingatkannya. Bahkan jika dipandang perlu, oknum pejabat tersebut dilaporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Ketua Umum Aliansi Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sumatera Selatan selaku Ketua DPD yang bernama Samsul Usman. Pada hari ini mendapat pilihan tujuan didirikannya Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anggota Aliansi Indonesia, mari bersama-sama stop dan cegah segala kejahatan di muka bumi Indonesia dan singkirkan, buang jauh-jauh rasa egoisme, rasa iri,
rasa dengki, syirik dan suudzon, fitnah, apalagi bohong. Insya Allah masyarakat kita akan damai, rukun, sejahtera, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Teguh Resman Jaya dari perwakilan Aceh. Selamat pada Presiden Majelis Zikir dan Abah Anom dan Panglima PKH dan Pak Ceten. Saya mengucapkan aliansi hidup Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Lembaga Aliansi Indonesia, moto mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, Polri, pengusaha dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mari bersama-sama kita stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme dan narkoba. Untuk A. Menyelamatkan aset negara, B. Menegakkan keadilan dan kebenaran, C. Menjaga negara kesatuan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Haji Joni Lubis yang pada saat ini mendapatkan anugerah dan inayah atas ulang tahun dan sekaligus peresmian kantor kita ini, yang mana tadi kita telah menyaksikan sakralnya aliansi Indonesia ini. Dan perlu juga saudara-saudara ketahui seluruh Indonesia, kader-kader aliansi Indonesia, lembaga aliansi Indonesia ini dibangun tanpa ada bantuan sesempur dari pemerintahan, baik LSM dari luar dan negeri. Untuk itu kita bangga kepada saudara-saudaraku semua yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Nofrijan Wasbile, Ketua DPD Sumatera Utara, yang alhamdulillah pada saat ini juga saya sudah diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Aset Negara. Terima kasih Pak Ketua Umum, yang mana aset ini akan saya emban dengan sebaik mungkin dengan semua dukungan daripada elemen masyarakat yang ada. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan. Untuk itu saya sampaikan juga di sini bahwasanya lembaga aliansi Indonesia ini mempunyai GBHN. GBHN-nya sudah kita jelaskan, di mana kita menyatakan visi, misi, tujuan, moto dan semuanya ada di GBHN aliansi Indonesia ini, yang tidak ada di lembaga manapun. Saudara-saudara ketahui, inilah kebanggaan daripada kita semua. Di dalam Facebook saya mengatakan, disinilah inisiator, proklamator antara sekretaris dan ketua umum yang tidak dapat dipisahkan, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan semua kerangka yang ada di lembaga GBHN Aliansi Indonesia. Visi-visi yang tadi adalah di panca moral. Untuk itu saudara-saudara sekalian, saya akan coba membacakan kerangka daripada yang terakhir tadi adalah panca moral. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, kalau bisa diikuti oleh semua yang ada di sini. Siap? Panca moral. Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, Bapak Haji Joni Lubis, mengajak seluruh pengurus dan anggota aliansi di tanah air, mari laksanakan moto, visi, misi, dan tujuan aliansi Indonesia dengan berpegang teguh pada 5 prinsip moral, yaitu 1. Hindari dari jauhi hati kita dari kebohongan, karena bohong itu bukan akan menyebabkan malapetaka. Bersihkan hati kita dari rasa egoisme, iri, dengki, syirik, suudzon, fitnah, apalagi bohong. Karena semua itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan dikhianati oleh Tuhan
hilangkan rasa sombong, tanamkan rasa saling memiliki dan mental satu sama lain di antara kita saudara-saudaraku sekalian. 2. Kita harus berpenampilan yang baik dan rapi. Pentingnya selalu menjaga penampilan yang rapi dan menarik. Anjing bowo ono ing busono. Berharganya raga tergantung oleh busananya. Jadi semua yang ada di sini harus berpenampilan yang meyakinkan. Apalagi khususnya kita semua ini yang tergabung di Aliansi Indonesia ini. Berpenampilan menarik adalah salah satu kunci sukses dalam bekerja. Agar terlihat pantas dan terasi di muka umum, maka busana yang kita kenakan harus sesuai dengan keperluan dan manfaatnya, apalagi dengan kepentingan masing-masing. 3. Ucapan, katakan yang benar kalau memang itu benar, katakan salah kalau memang itu salah. Walaupun langit akan runtuh, kejujuran dan kebenaran akan tetap ditegakkan. Peliharalah lidah kita jika ingin menyampaikan sesuatu. Selalu menjaga ucapan dan tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Sampaikan sesuatu dengan jujur dan tidak berkata bohong, saudara-saudaraku. Apakah kita sudah siap untuk tidak berkata bohong? Alhamdulillah. 4. Perilaku, senantiasa berperilaku sopan, santun, ramah, tertib, bersahaja dan tidak bersikap emosional. Temperamental itu bukan dari Aliansi Indonesia. Tunjukkanlah sikap yang baik untuk dapat dijadikan suri teladan bagi orang lain di sekitar dan di sekeliling kita, saudara-saudaraku seperjuangan. 5. Panca moral yang terakhir adalah introspeksi. Selalu mawas diri, mengkritisi diri sendiri, evaluasi diri, dan memberikan nilai-nilai terhadap hati, penampilan, ucapan, dan semua perilaku yang selama ini. Terima kasih. Inilah kerangka GBHM daripada Aliansi Indonesia yang tidak dimiliki oleh seluruh LSM maupun lembaga yang ada. Maka dengan itu kita berterima kasih kepada inisiator kita, proklamator kita, Pak Bustamam dan Pak Hamidul Lubis. Untuk lebih jelasnya saudara-saudara yang sudah tahu akan menjadi tahu, yang belum tahu akan lebih tahu apa itu aliansi. Buka website kami www.aliansiindonesia.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inilah karena suara saya habis, saya minjem tenaga, minjem suara. Tolong samkan di daerah masing-masing. Lanjutkan. Ini salah satu contoh dari DPD Indonesia. Karena ini tujuh kesatuan yang perlu diwaspadai sekarang ini. Preman berdasi. Banyak preman berdasi berkeliaran. Tetapi kita harus waspada. Untuk anggaran APBN dan APBD yang harus kalian ketahui, apa sih anggaran APBN dan APBD? Itu pemerintah pusat maupun daerah mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan melalui DPR. Setelah DPR disetujui, diajukan ke Menteri Keuangan. Setelah itu baru diajukan lelang. Yang harus kalian ketahui di seluruh Indonesia, siapa ketua panitia lelang dan siapa pemenang lelang dan apa yang dilelang. Cukup itu. Kalian datangi siapa ketua panitia lelang dan siapa pemenang lelang dan apa yang dilelang.
Awas tuh Pak Sekda atau Pak Bupati, yang kalian kerjakan itu saya awasi. Nanti pemenang lelang PT-nya juga kalian awasi. Memang kalau dilihat tidak ada korupsi. Karena apa? Semua dilelang. Misalnya Pak Bupati Banyuasin saat ini, dia melelang anggaran pendidikan atau jalan. Dia melelang anggarannya 10 miliar, yang dilelang sekian 10 meter. Dilelang, semua PT mengajukan apa? Pelelangan. Akhirnya salah satu PT ngomong, Pak Bupati nggak usah 10 miliar, 8 miliar tak kerjakan. Saya 20% setor kepada panitia lelang. Uang dari Menteri Keuangan itu langsung ke PT yang pemenang lelang. Nanti yang 80% untuk biaya, yang 20% setor kepada panitia lelang. Itu di seluruh Indonesia yang kita tangkepin itu. Jadi cukup kalian siapa panitia lelang dan PT-nya siapa pemenang lelang. Kalian datang awas loh, yang kamu lelang ke awasi. Saya dari Lembaga Aliansi Indonesia Penelitian Aset Negara, udah kebetulan ya. Tinggal kalian mau nggak? Gimana Pak? Saya nggak punya kantor. Oh, kantor saya diisi. Tetapi tahun depan jangan sampai ketahuan saya lagi. Cukup gitu ya. Orang merampok harus rampok penting. Ya, saya akan jawab. Jelas itu. Siapa ketua panitia lelang dan siapa pemenang lelang, itu awasi. Pak, kantor saya harus dibangun supaya kayak GDP ini. Hah? Ya enggak? Boleh kalian merampok, tapi yang dirampok perampok. Boleh. Yang kalian rampok koruptor. Hanya itu, kuncinya hanya itu. Dan kalian jangan mendesak DPR yang kalian kritisi. DPR-nya itu dapilnya. Jadi kalau kalian di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang, itu siapa dapilnya yang kalian pilih? Jangan DPR-nya, dapilnya kita kritisi. Kenapa Bambang kita nggak maju? Kalian itu tak pilih. Kalau nggak tak turun ganti dapil yang kedua, yang kita itu. Hanya itu sederhana sekali. Kita cermati, kita singkapi, kita kawal. Pemerintah pusat maupun daerah. Asal jangan fitnah, ya, jangan fitnah. Di aliansi ini, kalau mau belajar jadi pintar, orang pintar itu jahat. Karena apa? Pintar orang yang bodoh. DPR itu pintar-pintar, tapi jahat. Minteri rakyat yang, tetapi di aliansi saya ajarin untuk ngerti. Kalau kalian ini mengerti, nggak bisa dibodohin. Bagaimana saya mau udah ngerti. Nah, di atas ngerti harus paham, memahami apa persoalan yang kita hadapi itu. Di atas paham harus jelas, bisa menjelaskan apa aliansi Indonesia. Kalau kalian sudah bisa jelas, baru kita kuasai tentang aliansi. Di atas kita kuasai, baru sukses. Kalian sukses, tapi belum berhasil, baru sukses. Di atas sukses, berhasil. Kalau sudah berhasil, di atasnya kalian akan kaya. Tentunya, kaya apa? Kaya ilmu. Ilmu apa? Ilmu pintar, ilmu ngerti, ilmu sukses, dan berhasil. Kalau udah kayak ilmu, kayak Pak Hamong ini, banyak ilmu sebutan ilmu, ada yang kayak teman, semua datang ke Pak Hamong. Karena Pak Hamong ya, kalau udah kayak teman, akhirnya apa? Kayak usaha. Ya, aku mau usaha apa? Ayo Pak, kalau dukung. Semua banyak datang ke apa, pengen usaha sama-sama. Nggak perlu modal apa itu.
tinggal lihat iya saja sekarang jalan. Punya RBT Aliansi Indonesia. Saya nggak ngerti, pokoknya hanya dapat fee aja dari tangan, tanda tangan di notaris. Apa ini Pak? Ikhlas katanya. Karena itu. Nah, kalau sudah kayak teman, kayak usaha, timbulnya kok kaya raya. Kalau sudah kaya raya, stop di situ. Karena apa? Naiknya akan timbul lagi sombong, angkuh, serakah. Orang kalau udah serba ada, itu sombongnya datang, angkuhnya datang, serakahnya juga akan datang. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang serakah dilaknat oleh Allah, dilarang oleh agama apapun. Dilarang oleh agama apapun. Jadi kembalikan hati ke jati diri kita tadi, mawas diri dan koreksi diri. Dan acara juga masih padat, tapi kita tadi komen. Selamat datang juga buat Bunda BNN, Bunda. Itu sudah bisa digunakan nanti untuk seminar BNN. Mau sekalian, mau bingung, silakan sudah. Kita punya gedung sendiri, punya tempat sendiri, tidak usah nyewa dan digunakan sewaktu-waktu bisa. Karena kantor saya kembali ke kantor yang lama kami kita berbagi. Jadi untuk gedung juga punya untuk Aliansi Indonesia. Saya kira cukup sekian. Bila ada kata-kata yang keliru dan salah, saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Jadi sore hari ini sampai malam setelah acara singkat bahasa jelas nanti tinggal hiburan. Yang suka nyanyi, suka apa, ya monggo. Nanti yang kembali ke hotel, nanti akan kesini lagi tadi malam, nanti malam juga tidak apa-apa. Kalau besok ingin ketemu kita, monggo. Yang jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke, khususnya dari Maluku tadi. Dari Maluku banyak kasus, di daerah-daerah banyak kasus. Tapi kalau kita bersatu bersama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, kita akan segera terwujud. Karena apa? Modal kita satu. Kalau ada menteri yang mengabaikan di kita, nanti kalau ketua umum sudah minta, pengurus DPC se-Indonesia kirim surat ke Menteri Keuangan dengan kata-kata yang ini. Jadi kalau menteri dapat surat 200 biji dari DPC Aliansi Indonesia, kementerian nggak menteri itu. Nanti kita masukkan koran, masuk ke DPR, setiap DPR kita kasih satu-satu 600 koran. Ya, jadi cukup kita demone, bukan demo masa, cukup demo spanduk. Dikasih foto saya taruh jalan. Untuk di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negara kita, untuk negara Indonesia.